Selamat pagi anak-anak. Di sini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 2. Ayo mengamati. Edo, Siti, dan Benny sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Benny berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Nah, anak-anak, kita sudah belajar di pembelajaran sebelumnya tentang dongeng. Kalian juga sudah pernah belajar di kelas 2 tentang dongeng. Dongeng adalah sebuah cerita yang berasal dari khayalan pengarangnya. Dan dongeng ini kita akan mendengarkan bersama-sama. Dongeng yang dibacakan oleh ibu. Judul dongeng ini Pengembara dan Sebuah Pohon. Dua orang pengembara berjalan sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanan, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali," kata pengembara yang satunya. Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon ini berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Nah, anak-anak, dalam dongeng ini kita jadi tahu bahwa tumbuhan itu memiliki manfaat atau kegunaan bagi manusia. Tentunya selain untuk tempat berteduh, juga menghasilkan makanan seperti buahnya. Bisa kita makan ya anak-anak. Tumbuhan ini juga menghasilkan oksigen bagi manusia. Nah, manusia ini kan bernapas melalui hidung yang menghirup udara tersebut. Nah, yang dihirup itu adalah oksigen. Nah, oksigen ini berasal dari tumbuhan. Ayo mengamati. Setelah membaca dongeng Pengembara dan Sebuah Pohon, kita belajar untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Di sini, mari kita sama-sama menyimak dialog percakapan Benny, ayah dan ibu. Yang pertama, Benny. "Kenapa ayah sering mengucap terima kasih?" "Ayah Benny, berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur." "Benny, apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya?" "Benny, ada dong. Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebaikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong." "Benny, apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya?" "Ayah, iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia." "Ibu, jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan." "Benny, bagaimana cara berterima kasih kepada hewan?" "Ayah,
Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan cara menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Nah, anak-anak, jadi kita sebagai manusia harus menyayangi makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Ayo membaca. Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga membuat kita jadi sehat. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen. Tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Dengan berolahraga di halaman sekolah, tubuh kita akan terasa segar. Gerakan memutar dan meliuk badan dapat dilakukan untuk melenturkan tubuh. Dengan demikian, otot tidak kaku dan peredaran darah lancar. Di sini mari kita memperhatikan beberapa gambar memutar dan meliuk. Gambar yang pertama, badan berdiri tegak. Gambar yang kedua, kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang. Gambar yang ketiga, putarlah badan ke kanan dan ke kiri. Gambar yang keempat, badan kembali berdiri tegak. Dan gambar yang kelima, rentangkan kedua tangan ke depan. Dan gambar yang keenam, putarlah badan ke arah bawah, membungkuk ke badan. Dan gambaran yang ketujuh, putarlah badan ke bawah, putarlah badan ke kanan bawah. Dan gambar yang kedelapan, putarlah badan ke kiri. Liukkan badan ke atas, melentikan badan. Itu ya anak-anak, gambar memutar dan meliuk. Jadi anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan selamat pagi. Terima kasih.